Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Tetap semangat ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa selesai. Baik, Pak Guru absen ya. Ya. Ahmad Dhani, Hadir. Dahlia, Hadir Pak. Habibi, Pak. Ikram Rumisir, Pak. Novi Ahmad, Hadir. Rawija, Pak. Salsabila, Hadir. Safrudin, Pak. Siti Aminah, Hadir Pak. Soalia, Hadir Pak. Tiara Kardi, Pak. Sulaika, Pak. Zulkaida, Hadir, Pak. Muhammad Rasya, Hadir. Jufri. Berarti yang hadir 10. Ya. Baik, hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang perubahan lingkungan atau penyebaran lingkungan, ya. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Selain itu, Dampak lingkungan yang tidak sehat. dampak lingkungan yang tidak sehat. Ya. Apalagi selain dampak lingkungan yang tidak sehat, Bisa menyebabkan kebanjiran. bisa menyebabkan kebanjiran. Oke, ya. Itu jadi dampak dari salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah membedakan macam-macam pencemaran lingkungan dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran air, tanah, udara, dan suara dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kasus pencemaran lingkungan, air, tanah, udara, dan suara dengan benar. Kemudian yang keempat adalah menganalisis cara mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, air, tanah, udara, dan suara dengan benar. Oke, ini gambar apa ini? Sampah-sampah di sungai. Ya. Dari gambar ini, pertanyaan apa yang akan timbul dari kalian kira-kira? Banjir. Banjir. Selain itu, lingkungan tidak sehat. Karena apa? Karena buang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang faktor-faktor penyebab pencemaran, baik pencemaran
air, kemudian pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara, ya. Oke, baik. Sebelumnya Pak Guru akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Ya, ke dalam 3 kelompok. Nanti kalian akan Pak Guru kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian selesaikan, ya. Ya. Sebelumnya Pak Guru bagi dulu untuk 3 kelompok. Jadi ini kelompok A, kemudian kelompok B, kemudian kelompok C, ya. Jadi nanti akan dibagi, kemudian nanti tiap-tiap kelompok akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD, ya. Jadi siapa? Si Yufri, kemudian gabung di kelompok C, kemudian si siapa namanya? Mina, ya, gabung ke kelompok B, ya. Kemudian si ini berapa? 3, ya, geser yang itu. Yufri pindah ke sana. Tempat duduknya berhadapan. Ya, diangkat tempat duduknya berhadapan. Itu apa? Berhadapan ini dengan temannya. Supaya enak kalian lakukan diskusi. Salah kakinya 2, tukar 1. Sini. Siapa? Soalia. Si Rasel pindah ke sini. Ayo. Ini dia punya. Oh ini. Siapa? Kamu punya? HP. Ada. Ada punya HP tadi? Ada di sini. Siapa? Soalia punya. Oh sana tidak ada HP-nya. Ya Soalia pindah sini aja. Gabung sini aja. Hah? Sini nanti nggak ada HP-nya. Ngomongnya. Ya, kembali aja. Kamu kursi itu berhadapan sini dengan temannya. Tidak, kursinya satu di depan sini supaya ya sudah ya. Jadi ini kelompok A, kemudian kelompok B, kemudian kelompok C. Ya. Jadi kelompok A diketuai oleh Soalia, ya. Kemudian kelompok B diketuai oleh Dani, ya. Kemudian kelompok C diketuai oleh Putri, ya. Baik. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Silakan dibuka. Kemudian ada petunjuk dalam LKPD itu, ya. Tulislah nama anggota kelompok pada kolom tersebut. Jadi silakan kalian tuliskan nama-nama kelompok pada kolom yang telah disediakan. Kemudian nama kelompok, kemudian kelasnya. Sudah namanya ditulis, ya. Kemudian kelas, kemudian yang kedua, baca dan cermati pertanyaan yang ada pada LKPD, ya. Halaman berikutnya boleh dibuka.
Ya. Amatilah gambar berikut. Ya, itu ada 4 gambar. Kira-kira gambar apa saja? Pencemaran udara. Gambar apa saja? Nama pencemaran udara. Ya. Apa kira-kira yang ada di gambar itu? Jelas ya gambarnya ya? Jelas ya? Ya. Kemudian ada perintahnya pada lembar berikutnya. Ya. Cermatilah gambar di atas dan diskusikanlah bersama kelompok. Ya. Bedakan 4 jenis pencemaran lingkungan yang terjadi. Ya, jadi kalian bedakan berdasarkan gambar. Kemudian setelah Anda mengetahui berbagai macam pencemaran lingkungan tersebut, lakukanlah identifikasi berdasarkan sumber belajar dan kajian literatur permasalahan berikut. Yang pertama itu faktor-faktor penyebab pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Jadi faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah, kemudian pencemaran air, pencemaran udara, dan suara. Kemudian yang kedua, berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah, air, udara, dan suara, bagaimana cara menanggulanginya. Ya. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran. Ya. Jadi di situ sudah ada tabel. Kemudian silakan kalian tuliskan. Di situ ada jenis pencemaran, contohnya pencemaran air, contohnya ya. Kemudian faktor penyebabnya itu apa? Kemudian solusi untuk mencegah itu bagaimana? Kemudian cara menanggulanginya seperti apa? Ya. Jadi kalian tuangkan ke dalam tabel. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan, ya. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Jadi ditulis jawabannya di kolom ya. Satu pencemaran apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, kemudian dicari. Ya. Boleh kamu mencari dari buku atau dari internet juga boleh. Ya. Untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Silakan kalian berdiskusi, Pak Guru akan menentukan penilaian ya. Jadi penilaian Pak Guru akan melakukan penilaian dari keaktifan kalian.
Bisa? Ada kalian? Tidak ada. Jelas ya? Jelas. Itu berapa? Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan.
Siap. Mana? Ini pencemaran tanah. Iya. Nah, ini kan pencemaran air. Ini pencemaran udara, ini pencemaran suara. Jadi ini pencemaran tanah. Ada yang tanya kan? Ya. Saudara berdiskusi dengan temannya. Iya Pak. Apa? Ini juga ya. Ini diisi terus mana?
penyebab terjadinya pencemaran udara, penyebabnya apa? Ya. Tadi tulisan apa nih? Sudah selesai? Belum. Itu bisa dipakai. Bisa ini. Ini tinggal cara menanggulangi pencemaran. Cara menanggulangi pencemaran udara itu seperti apa? Dicari.
Kita ada kertas kosong ya di belakang KPD itu. Ada. Ada kertas kosong. Iya, iya. Mana? Pencemaran tanah, faktor penyebab terjadi pencemaran tanah. Faktor penyebabnya apa? Mungkin buang sampah, ya, ya, kemudian apa? Penebangan hutan, ya. Sambil dicari. Baik, mungkin perwakilan tiap-tiap kelompok bisa berdiskusi dengan kelompok lain. Jadi silakan untuk satu perwakilan kelompok kalian untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Jadi kelompok A bisa berkunjung ke kelompok C, ya, untuk melakukan diskusi atau menanyakan tentang permasalahan yang ada di KPD. Kemudian kelompok B bisa berkunjung ke kelompok C, ya, untuk melakukan diskusi. Kemudian kelompok C bisa berkunjung ke kelompok A, ya. Silakan untuk satu perwakilan untuk berkunjung ke kelompok lain. Hadapnya ke depan. Yang lainnya tetap berada di kelompoknya, ya, karena saya akan menerima tamu dari kelompok yang lain yang akan berdiskusi bersama kalian. Silakan bisa ditanyakan yang belum selesai pada apa, kemudian silakan tanyakan ke kelompok yang lain. Di sana kelompok A berkunjung ke kelompok B.
Ke kelompok ini, ke kelompok C. Kamu. Ya, silakan diskusikan bersama kelompok yang lain. Permasalahan apa yang belum selesai kalian kerjakan bisa ditanyakan. Kamu suka kotak sendiri. Maksudnya ada? Ini cuma Putri, ini saya sudah tahu. Yang dibuka dulu begini, kalian buka dulu, diklik dulu, baru dibaca gitu. Nah, dicari, nah begitu. Kalau nggak kalian buka, kalian nggak tahu. Ini apa ini? Untuk mengatasi, ya bisa ini bisa. udah
Ini udara punya. Ini kamu punya asap apa ini kamu punya? Iya. Ini kamu untuk cari yang mana? Yang udara punya kamu. Maksudnya di faktor yang mana? Cara menanggulangi atau yang mana? Ini kamu cara yang mengulangi punya kamu. Cara menanggulangi Iya. pencemaran Pencemaran udara. Iya. Ini mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Ini aja yang kamu tulis. Ini begitu poin-poinnya. Nggak usah tulis semua gini. Menggunakan produk ramah lingkungan, menanam pohon, tidak membakar hutan. Itu aja yang kalian tulis. Kalau tanaman pohon tidak membakar bulan itu tadi. Iya. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Semua begitu. Sudah? Jadi kamu sudah dapat jawaban dari sini. Kembali ke kelompoknya sana. Kembali ke kelompoknya ya sudah. Kemudian sampaikan ke kelompoknya apa tadi yang kamu dapat dari sana. Cara mencegah pencemaran air. Begitu semua mas, kamu terangkan semua ke sana-sana juga. Yang lain juga. Nanti yang ada ngomong kan dipotong. Selesai. Aku izin kamar mandi ya. Iya.
Cari kanan, cari kanan. Sudah? Belum? Ya, ya ini diisi. Jadi berdasarkan pengamatan gambar di atas dan kajian dari berbagai macam sumber belajar, apa yang Anda ketahui tentang dampak dari penyebaran lingkungan? Tuliskan hasil jawaban Anda pada tabel berikut. Jadi dampak dari pencemaran lingkungan, tadi kan pencemaran lingkungan ada 4 ya. Jadi pencemaran apa-apa, kemudian dampaknya itu apa saja dari pencemaran tersebut ya. Oke. Sudah? Belum? Ini apa? Menurunkan, nggak pakai J. Menurunkan, bukan menurunkan. Ya, ini baca di atas ini selanjutnya. Berdasarkan pengamatan gambar di atas dan kajian dari berbagai macam sumber belajar, apa yang Anda ketahui tentang dampak dari pencemaran lingkungan? Tuliskan hasil jawaban Anda pada tabel berikut. Jadi pencemaran dan itu ada berapa dampak tadi? Pencemaran air, kemudian apa? Udara, kemudian tanah, kemudian suara. Ya. Dampaknya itu apa? Iya, dampak yang ditimbulkan terhadap dari pencemaran tersebut.
Sudah selesai. Presentasinya ada kurang-kurang. Nomor C, nomor B, ini Pak. berangkat ya. Ini gambar apa? Ditulis dulu semua pencemaran apa, air, apa gitu, supaya enak seringnya.
Kelompok B selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok C? Dikit lagi? Sudah selesai? Kelompok A? Enggak, sedikit lagi. Sekian perwakilan untuk kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Di depan. Ya, satu orang aja perwakilan. Oke, kelompok yang lain bisa menyimak ya. Dan persentase dari kelompok B. Ya, kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada bermacam-macam, yaitu tentang faktor penyebab terjadi pencemaran, solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran, dan yang terakhir cara menanggulangi pencemaran. Yang pertama kita masuk di pencemaran udara. Jenis pencemaran yang pertama. Yang pertama kita masuk di jenis pencemaran udara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran: 1. Pembakaran, 2. Proses pelebaran, 3. Pertambangan dan penggalian. Kita masuk kedua, yaitu jenis pencemaran air. Faktor penyebab terjadinya pencemaran: 1. Limbah pabrik, 2. senyawa anorganik, 3. senyawa organik, 4. Pendahan tanah. Kita masuk yang ketiga, suara. Jenis pencemaran suara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran: 1. Kebisingan lalu lintas, 2. Acara sosial, 3. Gangguan tidur, 4. Imunitas melemah. Dan yang terakhir adalah jenis pencemaran tanah. Faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah: 1. Limbah pertanian, 2. Kebakaran hutan, 3. Limbah industri. Kita masuk yang kedua, yaitu solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran. 1. Jenis pencemaran udara: meningkatkan daya tahan tubuh, 2. Memakai masker ketika sedang di luar rumah, 2. Pencemaran jenis pencemaran air: 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, 2. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Kita masuk yang ketiga, yaitu pencemaran suara. 1. Pakai peredam suara. 2. Lakukan relaksasi. 3. Lakukan perubahan yang lebih besar. Dan yang terakhir, jenis pencemaran tanah: 1. Menghindari aktivitas pertanian
berlebihan. Cara menanggulangi pencemaran. Jenis pencemaran udara. 1. Menanam pohon. 2. Hemat energi. 3. Mengurangi makanan dan daging. Jenis pencemaran air. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Jenis pencemaran suara. 1. Pakai peredam suara. 2. Lakukan relaksasi. 3. Lakukan perubahan yang lebih besar. Jenis pencemaran tanah. 1. Bioremediasi. 2. Berkebun organik. Saya akan masuk di tahap berikutnya, yaitu tentang dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Jenis pencemaran udara. Dampak udara terhadap kesehatan diantaranya adalah gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi. 2. Jenis pencemaran air. Dampak air jika terlalu banyak zat pencemaran pada air. Limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. 3. Jenis pencemaran suara. Dampak suara yang mengganggu kesehatan seperti gangguan tidur, gangguan pendengar, penyakit kardiovaskular, gangguan hormon, dan meningkatkan insidensi diabetes. Dan yang terakhir jenis pencemaran tanah. Dampak tanah terjadinya kebakaran bila limbah padat mengering, rusaknya permukaan tanah, kematian organisme akibat limbah yang meresap ke dalam tanah. Sekian dari saya, ingin menutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, siapa yang sudah selesai? Kelompok C. Ayo. Yang lain bisa menyimak ya? Atau yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menyampaikan satu jenis pencemaran. Pencemaran air. Faktor penyebab terjadinya pencemaran. Pembuangan limbah industri. Yang kuat, biar temannya dengar. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran: melakukan pengolahan limbah dengan benar dan tidak membuang sampah di sungai. Cara mengurangi pencemaran: rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 2. Jenis pencemaran tanah. Faktor penyebab terjadinya pencemaran: kebakaran hutan, pembuangan limbah organik dan non organik. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran: penghindaran aktivitas pertanian berlebihan dan berhenti buang sampah. Cara mengurangi pencemaran: melakukan pencucian tanah dan berkebun organik.
jenis pencemaran udara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran: kendaraan bermotor, pembakaran dan proses peleburan. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran: menggunakan masker media dan mengurangi aktivitas di luar. Cara menanggulangi pencemaran: mengurangi penampungan kendaraan dan menanam pohon. Jenis pencemaran: 4 jenis pencemaran suara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara adalah pengeras suara yang berlebihan dan mengisi volume yang tinggi. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran: pantai peredam suara dan pakai barang elektronik secara bijak. Cara menanggulangi pencemaran: mengurangi kebisikan dari peralatan rumah tangga. Satu jenis pencemaran air. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Menurut kadar oksigen yang terlarut dalam air, terganggunya ekosistem. Lanjut. Terganggunya ekosistem laut. Gangguan pada makanan dan menimbulkan berbagai penyakit. 2 jenis pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tanah menyebabkan tanaman bertumbuh dan mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman. 3 jenis pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan udara: kualitas udara menjadi menurun, meningkatkan pemanasan global dan bisa terjadinya hujan besar yang disebabkan tingginya sulfur dioksida di udara. 4 jenis pencemaran suara. Dampak ditimbulkan terhadap lingkungan: gangguan tidur, gangguan pencernaan, gangguan hormon, meningkatkan insiden diabetes. Sudah? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tentang hasil diskusi dari kelompok C. Berikutnya kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi
diskusi kami yaitu tentang pencemaran lingkungan. Ya. Lanjut. Yang pertama, yaitu jenis pencemaran udara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara yaitu pembakaran sampah dan kendaraan bermotor berlebihan. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran udara yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menanam pohon. Cara menanggulangi pencemaran udara yaitu kurangi merokok dan daur ulang sampah. cara menanggulangi. Ya. Kedua, pencemaran sungai. Nah, faktor penyebab terjadinya pencemaran sungai yaitu membuang sampah sembarang di sungai. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran sungai yaitu mengurangi membuang sampah di sungai. Cara menanggulangi pencemaran sungai yaitu pengolahan limbah dengan benar dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Pencemaran suara. Faktor penyebab terjadinya pencemaran suara yaitu suara mesin kendaraan. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran suara yaitu pakai peredam suara dan lakukan relaksasi. Cara menanggulangi pencemaran suara yaitu penyerap suara. 4. Pencemaran tanah yaitu faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu penebang pohon. Solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah yaitu kurangi barang kemasan dan pencucian tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah yaitu kebakaran hutan dan bencana alam. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang dampak dari pencemaran lingkungan? Yaitu pertama, jenis pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan terhadap jenis pencemaran udara yaitu gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker, dan berbagai organ tubuh. berikutnya, Kedua, pencemaran sungai. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan pencemaran sungai yaitu pencemaran air. Sungai atau air, Ya. yaitu banjir, dapat mengotori lingkungan, menimbulkan penyakit kanker. Terus, Ketiga, pencemaran suara, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap pencemaran suara yaitu gangguan pendengaran dan gangguan tidur. 4. Pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan terhadap pencemaran tanah yaitu mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah. tidak? Demikian hasil diskusi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tentang hasil diskusi ya. Yaitu yang pertama adalah jenis-jenis pencemaran. Jadi jenis pencemaran itu ada berapa? 4. Ada 4 ya. Yang pertama udara, air, ya, pencemaran udara, air, tanah dan udara. Ya. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan faktor penyebab dan solusi untuk mencegah dari masing-masing pencemaran. Baik, guru akan memaparkan tentang energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ya, itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Berdasarkan sifatnya, jadi bahan pencemaran dapat dikategorikan ke dalam 2 macam, yaitu bahan pencemaran yang dapat terdegradasi atau teruraikan, ya. Contohnya limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun dan kemudian yang kedua adalah non biodegradable, adalah limbah yang tidak dapat diuraikan secara alamiah, ya. Oleh dekomposer, contohnya limbah merkuri, plastik, ya. Untuk menanggulangi menumpuknya sampah tersebut, maka diperlukan upaya untuk dapat menanggulangi hal tersebut seperti proses daur ulang, ya, menjadi produk tertentu yang bermanfaat. Yang pertama yaitu penyebab pencemaran air. Ini tadi yang kalian sudah diskusikan. Yang pertama adalah pembuangan limbah industri ke perairan, sungai, danau atau laut, ya. Kemudian penyebab yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga, ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Kemudian terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Kemudian kelima, penggunaan racun dan bahan peledak dalam penanaman. Kemudian keenam, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan dan sungai. Kemudian yang ketujuh adalah tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas. Ini jadi yang menimbulkan penyebab pencemaran air, atau faktor penyebabnya. Kemudian solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran air, ya. Yang pertama, membuang limbah pada tempatnya dan melakukan daur ulang. Kemudian yang kedua, pemakaian pupuk buatan pestisida dan herbisida harus sesuai aturan. Kemudian kapal tanker pengangkut minyak diupayakan tidak bocor dan sistem penyimpanan menggunakan dua tangki, di mana tangki minyak dan tangki untuk menyimpan air. Yaitu ini solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Kemudian cara menanggulangi pencemaran air, ya. Yang satu, pertama, mengancam kehidupan manusia. dampak yang terjadi akibat pencemaran air, ya. Yang pertama, mengancam kehidupan manusia. Kedua, air yang tercemar
mengancam kesehatan manusia, kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit, kemudian menipisnya persediaan air minum atau air bersih. Ini adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara: asap dari cerobong pabrik, kemudian kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, kemudian asap rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara, kemudian asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menyebarkan partikel-partikel debu ke udara. Kemudian ada klorofluorkarbon yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas atau AC mobil. Dampak dari pencemaran udara adalah menimbulkan gangguan pernapasan, menghambat perkembangan anak, kemudian meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru. Dampak bagi lingkungan yang pertama adalah pemanasan global, memicu hujan besar, dan menggangguan daya pandang. Upaya mencegah pencemaran udara: mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Kemudian melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara penurunan suhu sebelum gas buangan ke udara bebas. Mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Jadi sebelum Pak Guru akhiri pertemuan ini, Pak Guru berikan tes ya. Ya. Kerjakan soal. Biar ganda disilang aja. Sudah dapat semua?
tulis nama. Oke, sudah? Sudah? Namanya jangan lupa ya. Sudah ya? Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Jadi Pak Guru cukupkan pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan kedua, yaitu membahas tentang jenis-jenis dari sifat pencemaran, kemudian dengan menanggulangi daur ulang sampah ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang kalian di sini dulu ya. Akan refleksi ya. Jadi ini akan refleksi untuk proses pembelajaran hari ini. Ada 5 pertanyaan. Dibaca dulu perintahnya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian terhadap materi pembelajaran? Apakah senang sekali, senang, kurang senang, atau membosankan? Dicentang aja ya. Dicentang pada bagian emoticon itu sesuai dengan perasaan kalian yang kalian rasakan, ya. Bagaimana perasaan kalian terhadap materi pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kalian terhadap model dan metode dan media pembelajaran? Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kalian dengan KKPD yang dibagikan? Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan kalian terhadap suasana belajar di kelas? Kemudian yang kelima adalah bagaimana perasaan kalian terhadap cara mengajar guru. Ya, silakan dicontreng pada gambar emoticon sesuai dengan suasana perasaan kalian yang kalian rasakan.